Kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Yosef Bataona yang akan berbagi ada tips dan juga kiat-kiat apa yang diterapkan. Tentunya Pak Yosef di sini tidak hanya mewakili PT Indofood Sukses Makmur, tapi juga tergabung di dalam anggota Dewan Juri. Silakan Pak Yosef. Masing-masing berapa? Sekitar 10-15 menit Pak. Nanti biar kalau ada waktu lebih kita buka untuk diskusi. Baik, sekali lagi selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sengaja memilih Connecting the Dots sebagai tema pada malam hari ini. Tetapi dalam kaitan dengan ini saya ingin juga menyampaikan dasar kenapa saya menggunakan ini. Adalah sebuah moto yang selama ini menjadi panduan saya selama ini adalah be yourself but better every day. Artinya bahwa kita semua ini memang diciptakan unik oleh Yang Maha Kuasa, lengkap dengan segala talenta untuk bisa sukses. Hanya pertanyaannya apakah kita bisa menggali talenta itu untuk membuat kita sukses. Tapi kalau kita percaya bahwa kita diciptakan sukses, artinya orang lain juga punya talent yang kita tidak punya. Karena itu kita perlu membuka diri setiap hari untuk belajar dari orang-orang seputar kita, entah atasan, bawahan, atau siapa saja yang ada, untuk membuat diri kita lebih baik hari ini dibandingkan dengan kemarin, dan esok lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Jadi ini adalah dasar kenapa saya memilih tema seperti itu. Nah, ada beberapa dot yang ingin saya sambung pada malam hari ini. Ini dotnya gede-gede semuanya. Ya. Dot yang pertama kita bicara tentang HR Excellence. Tadi kita bicara tentang ambisi kita ke depan, nggak akan mungkin bisa kita lakukan kalau basicnya sendiri itu nggak bisa kita benahi. Operasi kita itu harus memang prima. Jadi ini kita lihat dalam praktek yang di-sharing oleh teman-teman kita nanti. Tetapi juga elemen yang kedua, kita juga perlu punya HR di top, karena dia akan mewakili kepentingan HR pada waktu duduk bersama dengan board untuk diskusikan hal-hal yang sifatnya strategik. Jadi tanpa itu kita tidak akan mendapatkan perwakilan di dalam perusahaan pada waktu bicara tentang bisnis. Ada dua hal di sekitar kita yang akan saya angkat, bahwa melalui HR Excellence ini kita boleh percaya diri bahwa perusahaan kita itu sudah bagus. Kita boleh bangga bahwa kita ada punya calon untuk future leader. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang data yang ada di sekitar kita, itu percepatan development daripada leader kita ternyata tidak seimbang dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. Karena itu ada sebuah gerakan di sini, Indonesia Coaching Movement, yang coba menerapkan coaching itu untuk akselerasi pembinaan dan pengembangan leader di berbagai sektor di perusahaan itu sendiri. Dan ini adalah tanggung jawab human resource untuk memfasilitasi supaya lebih banyak leader di perusahaan itu punya skill cukup untuk melakukan coaching untuk timnya. Karena sekarang kita punya HR future leader yang ada sekarang, itu baru sekitar ambisi atau mereka punya dream. Tapi dream itu harus direalisir kalau saja atasan mereka, kalau saja ada pimpinan mereka melakukan coaching itu, mudah-mudahan dream mereka itu bisa menjadi realisasi. Nah, dalam perjalanan juga ada sebuah kelompok kecil. Kalau di atas kita bicara tentang coaching di perusahaan, ternyata ada banyak sekali lulusan perguruan tinggi yang nggak punya kesempatan banyak seperti kita untuk bekerja. Dan mereka itu tersebar di seluruh pelosok Indonesia, dan mereka tidak menunggu kesempatan untuk bekerja. Mereka mobilisasi tim sekitar mereka, membangun mimpi mereka, membuat proyek untuk bisa melakukan sesuatu untuk terus bergerak, untuk move on. Dan akhirnya ada satu tim di Jakarta membentuk satu program yang namanya Jalan Pemimpin. Kebetulan saya juga ada di dalam itu, untuk coba memberikan mentoring pada mereka supaya proyek yang mereka lakukan itu bisa berjalan. Jadi bayangkan dari 300 yang melamar seluruh Indonesia, kita hanya bisa memilih 19, bukan karena hanya 19 yang bagus, tapi karena yang bersedia luangkan waktu untuk menjadi mentor itu cuma ada 19. Dan sebagian besar dari 19 itu adalah CEO dari perusahaan yang mau luangkan waktu untuk menjadi mentor. Mudah-mudahan di batch berikutnya lebih banyak teman-teman yang hadir pada hari ini mau untuk itu. Jadi mereka juga perlu pendampingan sama seperti mereka yang bekerja di perusahaan. Dan apalagi tadi Pak Toto sudah singgung tentang data dari BCG.
kita bicara tentang AEC, masyarakat ekonomi ASEAN itu sudah ada di depan mata. Dan itu, data itu sudah memperlihatkan bahwa kompetisi itu akan sangat ketat, kompetisi bisnis itu akan sangat ketat. Tapi salah satu finding dari mereka itu adalah hanya mereka yang punya kesediaan talent yang bisa punya competitive advantages untuk bisa pergi ke 2020 atau bahkan ke 2030. Dan kapan kita melakukan persiapan untuk itu? Itu bukan nunggu esok, bahkan bukan juga hari ini. Seharusnya sudah kemarin kita siap diri untuk itu. Dan data tadi mengatakan bahwa even saat ini aja menuju 2020 ada 56% scarcity di middle management. Itu kita belum bicara tentang investor asing masuk kemari yang mereka tidak akan mau develop tenaga-tenaga yang akan bekerja di mereka. Mereka akan ambil tenaga jadi dari perusahaan kita untuk bekerja di perusahaan mereka. Ini akan memperparah situasi yang 56% tadi. Jadi pertanyaan sekarang itu, siapkah kita untuk itu? Dan apakah bangga kita malam ini setelah mendapatkan penghargaan ini? Saya cantumkan lagi sebuah slide berikutnya. Ini guru kita namanya Dave Ulrich, dia datang dengan HR from outside in. Pertanyaan, kita sekarang lalu menempatkan diri kita ada di mana? Yang mereka menang HR Excellence itu berada di mana? Dimanapun kita berada saat ini, itu HR Administrative Utility itu harus prima. Dimanapun kita berada, walaupun kita sudah di strategic level, HR Functional and Expertise yang sekarang kita bedah untuk bisa mendapatkan award, itu harus juga prima. Kali ini kita bisa mengatakan bahwa contoh-contoh ini adalah merupakan best practice. Tapi esok best practice itu sendiri akan menjadi history. Best practice itu akan menjadi history esok. Artinya kalau kita tidak mengembangkan diri, maka apa yang kita tampilkan malam ini atau apa yang kita ceritakan itu akan menjadi bagian dari sejarah. Karena itu tantangan buat kita adalah bagaimana kita mengembangkan diri dari waktu ke waktu, karena perubahan itu akan jalan terus, tuntutan itu akan terus berubah, sehingga kita juga harus merubah diri kita, merubah sistem kita untuk ini. Jadi kalau saya kembalikan kepada 4-5 dot tadi, melalui program ini kita berharap bahwa HR itu akan terus berbenah diri. Yang kedua, HR itu akan memainkan peranan yang sangat penting untuk memfasilitasi semua program untuk akselerasi pengembangan talent di perusahaan itu sendiri. Dan saya harapkan supaya kita benar-benar meredam talent war yang disebutkan tadi. Kalau seandainya masing-masing kita itu punya pengembangan program manajemen training misalnya, itu akan membuat talent war itu akan bisa diredam. Kita nggak bisa hilangkan talent war itu sendiri, karena talent war itu kita yang menciptakan. Ya, jadi hanya kita yang bisa menghentikan itu. Saya sendiri terus sharing banyak hal. Saya hanya provide frame aja karena 2-3 pembicara berikutnya akan berbicara tentang konten. Saya bicara juga di blog saya sendiri, saya hadir di berbagai sosial media. Saya hadir karena saya mau buktikan bahwa baby boomers itu bukannya orang yang gaptek, ya. Jadi bukan hanya Gen Y doang yang itu. Ya, saya punya blog, saya nulis artikel 2 kali seminggu. Setiap Selasa pagi dan Jumat pagi jam 8 akan ada artikel baru yang akan saya umumkan melalui Twitter, melalui Facebook, melalui LinkedIn. Janji saya kedua adalah siapapun yang membuat komentar di blog itu pasti akan saya jawab. Dengan demikian dia tahu kalau saya membaca komentarnya dia. Tapi juga saya ada di Twitter @joseph_batauna. Ya, pagi saya berangkat ke kantor, itu saya akan postingin 3 inspirational quotes untuk membuat teman-teman kita mulai berpikir dengan mindset positif sejak dini. Lalu juga saya hadir di Facebook, LinkedIn, Instagram, dan itu adalah email saya. Dan ini adalah bentuk dari blog saya. Jadi Anda bisa masuk lalu untuk membacanya sendiri. Ya. Jadi menyapa future leader, karena sering saya melakukan cool tweet juga untuk para mahasiswa. Mereka boleh duduk di Starbucks, boleh duduk di mana. Dan saya cuma dari teras rumah belakang, saya nggak perlu datang ke kampus. Ya. Ini juga luar biasa teknologi itu. Dan mudah-mudahan doakan kalau seandainya jadi, maka buku pertama yang diambil dari blog itu sendiri akan terbit di bulan Januari nanti. Komitmen saya yang lain adalah, ini juga penting buat para HR ini juga. Saya punya komitmen untuk olahraga rutin 4 kali seminggu. Jam 4 saya sudah bangun, jam 5 saya berangkat dari rumah, jam 6 itu saya udah olahraga. Ya. Dan salah satu
menu olahraga saya adalah sit up 200 kali. Ya, untuk menjaga ini supaya jangan sampai terlalu visioner. Ya. Lalu sepanjang hari juga ada komitmen untuk move more. Ini saya selalu membawa ini. Ini adalah pedometer yang pada jam segini itu angkanya itu ada 9.949 dari target 10.000 sehari. Hanya tinggal beberapa langkah saya keluar ke lobi aja udah tercapai target 10.000. Jadi itu adalah komitmen janji saya pada diri saya sendiri, dan itu di atas adalah putri saya. Kenapa saya cantumkan di situ? Karena pada waktu dia masih SD, SMP, SMA, saya sering travel. Janji saya juga pada dia, saya olahraga cuma 4 kali seminggu, karena hari Rabu saya akan tunggu dia bangun, saya sarapan bareng dan saya sendiri akan mengantar dia ke sekolah. Jadi itu adalah janji saya untuk sendiri. Ya, sekarang saya udah coret karena dia udah kuliah, dia udah berantakan itu acaranya. Jadi hanya itu aja yang ingin saya sampaikan, sharing kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Pak Yosef, sungguh menginspirasi. Ini buktinya jadi tidak hanya jiwa dan juga pikiran, tapi tubuh juga sehat begitu ya Pak ya. Dan kemudian bisa mengembangkan juga tim dan juga sumber daya manusia yang berkualitas. Bapak Ibu, kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu Lianawati. Silakan Ibu untuk memberikan pemaparan sharing sukses pada malam hari ini. Kita sambut Ibu Lianawati. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Ya. Itu semangat pagi yang kita build selalu sebagai orang HR, kayaknya umum ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya dan sharing dari Pak Yosef, yang saya pikir kayaknya ini ya, orang manusia yang sangat wise, masih sangat jauh lah kita bisa sedisiplin beliau. Oke, pada kesempatan ini saya akan share sedikit apa yang kami lakukan di People Development di BCA. Jadi mungkin sebagian Bapak Ibu sering melihat iklan ataupun bahan-bahan yang kami sosialisasikan ke publik. Itu visi kami adalah bank pilihan utama masyarakat dan menjadi pilar perekonomian Indonesia, dan dengan ada misi-misi yang berkaitan dengan fungsi kami sebagai banking ya. Kemudian mungkin saya nggak banyak memaparkan mengenai perusahaan BCA, banyak yang mungkin sudah bosan ya. Jadi sedikit memaparkan bagaimana ranking kita dibandingin bank-bank yang lain. Kita sebagai bank swasta terbesar, tapi sebenarnya sekarang kompetitor kami adalah semua bank-bank BUMN. Ya. Jadi yang number 1, number 2, dan number 4 ini adalah BUMN. Jadi yang kita hadapi, dan kita sebagai orang Indonesia sebenarnya pantas bangga ya. Bank-bank BUMN sekarang sudah sangat cepat dan sangat kompetitif dalam hal segala aspek bisnis maupun ke HR-an pun sangat maju ya. Jadi memang bank swasta, tapi ya kita still have more things to do lah comparing yang lain. Kemudian berbagai achievement juga BCA dapatkan. Average dalam setahun kalau dikumpulkan itu bisa sampai 150 achievement dengan berbagai kategori ya, dan lokal maupun Indonesia maupun yang luar gitu. Saat ini performance kami di tahun 2013 adalah sekitar laba kami adalah sekitar 14,2 T. Jadi ini sekilas performance perusahaan. Kemudian apa, karyawan kami juga ada yang tetap ada sekitar 21.000. Nah, 21.000. Dan sebenarnya kami ada karyawan bakti yang magang. Nanti saya akan cerita sedikit apa yang kami lakukan terhadap bakti magang. Mereka bukan karyawan tetap, karyawan magang, tapi kita dalam mendevelop orang, semua mau tetap mau magang pun kita pay the same kind of attention ya. Kemudian ada kontrak, ada outsource. Jadi overall tetap sekitar 21.000, tapi kita menghandle sekitar 46.000 karyawan ya. Jadi kalau ini masih data per Juni 2014, sekarang sih udah di atas 47.000 ya. Kemudian kalau ini juga sedikit yang mungkin mendasari bagaimana kami melakukan people development, ini demografi kami. Jadi BCA ini adalah bank yang sudah cukup tua, almost 57 years ya. Jadi sebagai perusahaan yang juga sangat senior ya, jadi karyawan kami pun cukup senior. Jadi
by age aja yang di atas 40 tahun sudah ada 60% ya. Kalau kita iris ke bawah 35 tapi masih usia produktif. Jadi kita lihat kira-kira 60% sudah umur 40 ke atas. Kemudian kalau length of service di kita itu yang more than 10 years and more itu 80%. Jadi a lot of long timers ya. Saya sendiri sudah 24 tahun di BCA. Jadi banyak sekali manusia-manusia seperti saya di BCA ya. Jadi banyak sekali karena turnover kami itu hanya di bawah 3%. Jadi the highest we ever reach is 2,8% aja. Industri perbankan itu 19%. Ya, jadi ada plus, ada minusnya juga ya. Buat kami juga we need fresh people yang masuk, tapi we have problem to deal with orang-orang lama seperti ini juga ya. Apakah mereka produktif? Boleh dibilang kalau saya bilang most of them kalau kita kategorikan masih cukup produktif, tapi some of them mungkin produktivitasnya 60%. Ya, jadi itu another challenge untuk kita bagaimana membuat mereka lebih baik. Generation by generation, karena otomatis karena ini adalah perusahaan tua, ya orang-orang yang baru yang generation Y cuma 19%, the rest are baby boomers and X. Jadi challenge-nya cukup ini, bagaimana kita mengkaryakan orang-orang lama ini untuk cope dengan perkembangan tadi teknologi Pak, baby boomers dianggap gaptek, banyak baby boomers di kita juga ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana approach kita di people development? Kita melihatnya sejak seseorang langkah pertama ke BCA kita sudah harus memperhatikan development mereka ya. Jadi anyone yang masuk ke BCA kita perhatikan dari awal, dari induction, kemudian sebagai fondasi saat dia masuk kita harus memberikan value-value BCA yang pas. Ya, sehingga dia masuk ke kami, masuk culture-nya bisa menyesuaikan diri dan bisa di-accept dengan baik. Kemudian di dalam proses mereka menjadi karyawan, kita melihat yang paling efektif ya adalah coaching yang intens ya. Karena itu adalah one-to-one conversation and then benar-benar we get to know each other, communication is done di sana gitu. Mau nggak mau kalau dipaksa harus berdua, terjadilah komunikasi ya. Kemudian dalam scope yang tadi individu, kalau scope yang tim kita masukkan team engagement ya. Dan yang terakhir bagaimana kita mendesain learning kita yang dikaitkan dengan people, kemudian bagaimana kita menyuburkan budaya learning di BCA. Jadi ini beberapa langkah yang kita boleh dibilang benang merahnya bagaimana kita melakukan people development di BCA. Jadi yang satu yang sangat inti adalah semua people management itu kalau kita menunggu para manajer ini melakukan dengan kesadaran sendiri dengan 20.000 karyawan, almost 21.000 karyawan, mungkin kita akan menunggu sampai pensiun pun nggak akan selesai. Jadi kita harus embed di KPI mereka. Jadi kita masukkan ke KPI mereka semua yang mengenai people development. Jadi atasan memiliki tanggung jawab sebagai HR manager dan ini masuk ke KPI mereka. Bagaimana kita mendefine? KPI atasan itu kita define ada 3 hal. Satu, dia harus dinilai tim engagementnya seperti apa. Kita memang bekerja sama dengan Gallup. Ada skornya, tapi yang kita nilai lebih ke arah growth dari skor itu kira-kira seperti apa. Dan every single manager harus dinilai KPI-nya dari itu. Kemudian ada coaching. Coaching ini agak unik ya. Coaching adalah sesuatu yang sebenarnya orang bilang tidak terukur ya. Tapi kita untuk itu kita build sistem untuk benar-benar track bagaimana kualitas coaching seseorang. Kalau kuantitas pasti gampang di-track. Begitu dia masukin ke sistem kita bisa tarik kan. Ini berapa orang dari total employee, berapa orang yang di-coach. Kita tinggal tarik sistem. Karena sistem kita benar-benar batasin batas waktu dan kapan kita akan tarik, semua sudah ada sistem prosedurnya yang sudah ketat ya. Cuman bagaimana kita memantau kualitas dari coaching ya. Jadi kita itu ada tim HR, every single period dari coaching kita twice a year ada coachingnya. Kita akan pantau apa yang dituliskan karena kita pikir memang harus mengeducate.
sekian tahun kita mengimplementasikan bahwa ada coaching, tapi karena tidak dimonitor ketat, itu ada yang nggak ngisi, ada yang ngisi, ada yang ngisinya cuma iya dan jawaban bawahannya oke, saya akan lakukan gitu ya, nggak ada isinya. Jadi akhirnya kita benar-benar komit HR team melihat dengan detail dokumentasi dari coachingnya ya. Kemudian ada learning culture. Learning culture juga kita lihat dari dua aspek. Jadi dari sisi employee yang di develop, kita keep track minimal ada 2 student days a year, dan targetnya harus 80% dari employee yang ada di grupnya, ya, di grup si manager itu. Kemudian dari sisi sebagai manager kita juga punya tanggung jawab mendevelop orang, ya. Itu pun kita set KPI-nya. Jadi dia harus mengajar 10 jam minimal di dalam setahun, mengajar atau sebagai mentor atau sebagai penguji. Jadi any kind of activity yang mencerminkan dia turut mendevelop orang. Jadi ini kita buatkan dalam KPI setiap manajer di BCA. Ya, ini sedikit mengenai induction. Jadi induction yang kami lakukan sebenarnya yang unik adalah selain VCD, selain suatu standarisasi yang harus dilakukan unit kerja seperti apa, kemudian juga kita memberikan body. Jadi every single employee yang masuk ke unit kerjanya, unit kerja itu harus menyediakan seorang body untuk mendampingi si karyawan baru ini, ya, memahami peraturan perusahaan, memahami organisasi di mana dia berada, dan memahami job desk-nya. Jadi ada body yang ini. Kemudian yang terakhir, kita almost every single step yang ada di HR itu kita kaitkan dengan sistem, ya, biar semua termonitor dengan baik. Jadi ada sistem yang kita desain. Mereka pekerja baru itu akan memberikan feedback tentang induction-nya. Dia akan key in ke sistem itu dan akan memberikan feedback bagaimana selama beberapa minggu induction ini. Dan di sanalah kita akan memberikan feedback ke unit kerja kalau induction-nya kurang baik atau ada yang kurang atau malah bagus, kita akan appraise. Oke, nah ini contoh VCD, di dalamnya aturan perusahaan sampai seragam semua sudah ada, ya. Nanti badinya yang bertugas untuk memastikan dia memahami konten dari VCD itu. Kemudian juga ini apa yang dilakukan, ada panduan sampai ke hari per hari, ya, sekilas. Macet, Pak. Okay. Kemudian setelah itu, ya, the next step after induction we do the values, penanaman values BCA ke para employee, ya. Jadi itu juga stepnya banyak sekali. Kita sudah mulai melakukannya di 2010 sampai saat ini udah tahap nurturing. Dan apa yang kami lakukan, pelatihan, kemudian ini banyak slide tapi lebih banyak gambar-gambar ya untuk memberikan gambaran. Ya, kemudian kita juga masukkan ke semua media-media tertulis di kita, majalah, kemudian juga kita adain komik, ya. Kemudian komik ini diluncurkan pas acara HUT BCA yang 56, ya. Jadi ini bentuknya komik mengenai tata nilai BCA. Kemudian ada games, berbagai macam games, ya. Ini sudah bagian dari daily life kami, jadi ada di mana-mana, ya. Terutama di cabang ini sangat-sangat intens dipakai. Jadi ada games-games yang mengenai visi misi. Kemudian souvenir-souvenir dalam acara-acara dan fun learning dengan games, ya. Kemudian kita akhirnya tetap kaitkan dengan IT, ya. Karena kita pikir biarpun ini fungsi support, fungsi HR, semua itu disiplinnya kita harus build, ya. Jadi kita pun membuat website di portal BCA ini khusus tentang visi misi dan values. Jadi anyone can just click in and see whatever tentang artikel, tentang apapun, sharing dari semua pekerja BCA yang memberikan masukan-masukan di sana. Kemudian ada tentang juga perilaku dari tata nilai, ya. Kemudian coaching yang tadi sempat saya share sedikit,
Kenapa kita butuh, kita melihat coaching itu sebagai salah satu perekat yang sangat inti di dalam aktivitas people management, karena that's when we build the team engagement, karena know the person very well by individual. Kemudian the right development can be implement, karena dari sana kan kita tahu sebenarnya kekurangan, kelebihan, atau kalau kita mau keep asah kelebihannya kan itu bisa kelihatan dari sana juga, dan di sanalah terbangun trust dan productivity akhirnya kita lihat akan meningkat. Jadi coaching is really main for us, makanya itu part of the big step for coaching ya. For that akhirnya kita membuild sistem juga. Ya, membuild sistem untuk disiplin itu terjadi. Saya tahu banyak sekali perusahaan yang sudah sangat biasa mengimplementkan coaching ini. Tapi realnya kita sendiri sebenarnya konsep coaching kita sudah launch about 10 years ago. Ya, tapi benar-benar jalan tuh setelah kita implement di sistem. Karena kalau kita bicara coaching yang baik, yang ideal adalah harus dari orangnya sendiri, harus dari si coach sendiri yang ingin meng-coach dia atau di-coachi merasa butuh coaching. Tapi idealnya seperti itu, akhirnya kita menunggu sampai kesadaran itu datang. Ya, dan tidak pernah datang pun segelintir orang ya. Jadi akhirnya kita pikir oke, kita harus build control agar sesuatu awalnya itu memang kind of dipaksa, tapi lama-lama mereka akan merasakan benefitnya, mereka akan merasakan bahwa ini ujungnya cukup baik buat mereka dan akan menjadi habit mereka. Ya, jadi itu makanya kita build sistem di mana terjadi apa yang sudah dilakukan coaching tetap face to face ya. Kemudian di recordingnya kita masukkan ke dalam sistem ya. Jadi di sini karyawan harus penilai si atasan mengisi apa isi coachingnya, kemudian karyawan akan merespon. Dan di sana kita akan cek kualitas responnya, isi coachingnya, kita sampai ajarkan cara menulis hasil coachingnya benar. Yang tujuan kami adalah jika si atasan kemudian tidak menjabat di sana, si pengganti pejabat tersebut akan tahu historical tentang orang tersebut. Semua terrecord dengan baik, jadi tidak mengulang lagi gimana sih orang ini dan sebagainya. It's all there. Ya, jadi tujuannya seperti itu, makanya kita kontrol sampai kualitas coachingnya. Ya. Oke, dan untuk cultivate the culture kita membuat ambassador. I think a lot of people, company do that also. Dan bagaimana kita juga mengequip mereka metode how to coach from top to paling bawah ya. Jadi atasan board pun dapat executive coach ya, yang bawah ini dapat leader as coach, manager as coach, dan yang level yang supervisory dapat first liner as coach, dan yang lebih populasinya lebih besar kita pun membuat VBT untuk itu, video based training. Kemudian apa sih yang didokumentasikan di coaching? Kita mengharuskan, ini yang namanya kualitas coaching. Mengharuskan di dalam coaching itu mereka pertama-tama pasti bicara tentang pencapaian sasaran bisnisnya, hard targetnya. And then after that, they have to talk about kompetensi. Bagaimana orang ini? Kemudian ada komitmen untuk pengembangannya. Nah, 3 aspek ini harus terrecord di sistem. Dan kita benar-benar monitor. Kita ada tim HR, kalau pas udah sesi coaching setahun itu kan 2 kali ya. Jadi pas sesi coaching itu ada sekitar 6 orang itu bekerja bisa sebulan prototin. Karena kita believe bahwa awal ini memang susah, tapi once itu sudah terbuild, kita akan lepaskan itu sudah menjadi habit, dan karyawan sebagai pihak coachingnya sudah terbiasa mau untuk di coach, dan aspek itu sudah menjadi tuntutan nantinya. Jadi akan dikontrol oleh karyawan sendiri. Ya. Dan itu masuk KPI juga Bapak Ibu. Dan yang memblend semua elemen ini adalah kita anggap olinya atau pelumasnya adalah team engagement, yang membuat ini nanti ujungnya menghasilkan sesuatu. Jadi team engagement ya sama dengan mungkin yang Bapak Ibu lihat di Human Sigma itu. Jadi team engagement tentunya akan menghasilkan customer engagement yang ujungnya akan memberikan bottom line yang baik, dan tentunya ini sustainable company-nya dan kesejahteraan karyawan ujungnya. Jadi
kami juga sangat believe on team engagement. Dan di sini kita mendesain, ada icon, ada logo khusus untuk team engagement. Kemudian kita meng-create champion-champion untuk team engagement, mereka yang menularkan apa sih insight-nya team engagement, esensinya team engagement ke semua unit-unit kerja yang di mereka. Kemudian kami juga membuat games untuk team engagement. Games ini sesuai dengan BCA saat ini sangat menggalakkan wayang Indonesia. Jadi kita membuat games ini pun gamesnya tema wayang. Jadi sama tapi ujungnya adalah memang ke arah team engagement. Ada berbagai permainan games ini. Jadi ada balai sigala-gala, ada kolektor wayang dan lain-lain. Dan kami pun membuat agenda khusus untuk semua aktivitas team engagement. Ujungnya kan mereka harus fokus group discussion, apa yang kekurangan kelebihan tim ini, kekurangannya apa, actionnya apa, action plan-nya. Nah, kita membuat suatu agenda khusus, dan agenda ini nantinya akan kita jadikan bagian dari perlombaan untuk masuk ke aktivitas yang berikutnya ya. Jadi ini kami juga build-in e-learning untuk team engagement, pemahaman Q12 yang Gallup mungkin Bapak Ibu familiar, ada Q12. Jadi pemahaman Q12 dalam bentuk animasi, karikatur dan sebagainya kita build di sini. Nah, ini yang acara kita involve direksi dan sebagainya. Kita ada istilahnya acara team engagement, action and action. Besok di BCA juga ada acara ini untuk tahun 2014, di mana action plan yang baik itu dilombakan. Dan itu akan jurinya adalah direksi, dan direksi involve, benar-benar involve di dalam aktivitas sepanjang acara itu. Dan mereka adalah the one yang select, ikut nari, ikut bersandiwara, ikut dan lain-lain macam-macam. Ya, besok ada acara untuk 2014. Ini adalah gambar di 2013. Jadi Pak Toto kenal ya, sebagian besar ya. Kemudian kita masuk ke yang bullet kelima, bentar lagi ya Bu, sebentar. Jadi about learning, nah for learning kita juga melihat sebagai individu at whole aspect. Individu ini adalah part of satu member of a family, and then dia perlu hidup sehat, kemudian dia juga adalah makhluk sosial. Kemudian dia juga adalah seorang yang bisa menjadi leader di dalam perusahaan itu. Kemudian dia juga adalah seorang team member. Kemudian dia juga adalah seorang employee. Ya, jadi kita waktu mendesain suatu people development program-program training ataupun aktivitas, kita lihat semua aspek ini. So individu they have different kind of roles. And then di sini ya kita bagaimana build learning culture di BCA melalui knowledge management dan leadership activity yang kami build. Nah, kemudian ini menyangkut orang-orang yang talent. Jadi ada ini yang people development yang berkaitan dengan karir. Jadi kami ada talent mapping, ada panel discussion. Akhirnya menghasilkan orang-orang yang dianggap hypo, yang dianggap high kinerja dan sebagainya. Potential and kinerja kita bedakan ya. Jadi orang-orang yang cukup bagus itu kita membuat program-program untuk mereka naik sesuai dengan jenjang karirnya. Nah, Wika Satrian ada di sini Pak Tony. Jadi kita embedded juga tidak hanya training internal, training eksternal juga, semua di package. Dan ini adalah pembekalan untuk mereka ke jenjang berikutnya. Ya, jadi ada tahapan ini yang paket program yang berkaitan dengan karir. Kemudian selain itu kita juga mendevelop orang-orang magang. Tadi yang sekilas tadi sempat saya mention ya. Jadi kami mencari lulusan SMA hingga S1, kemudian mereka di-develop untuk menjadi customer service dan talent, dan status mereka magang. Ya. Dan untuk ini sebenarnya tidak ada ikatan kerja. Jadi habis magang mereka bebas untuk tidak bekerja di BCA. Jadi end of setiap tahun mereka itu kami berikan semacam kayak dana untuk beasiswa. Ya, jadi tiap tahun itu ada review, kalau mereka cukup bagus, tahun berikutnya seakan-akan seperti naik kelas. Jadi tingkat kesulitan sebagai talentnya ditambah, tingkat kesulitan tahun berikutnya ditambah. Jadi maksimal hanya 3 tahun. After that
free, mereka mau kemana aja. Dan biasanya di industri banking itu para bank-bank yang lain sudah menunggu mengambil teller bakti kami, CSO bakti kami. Ya, jadi ini kami berpikir turut mempersiapkan individu Indonesia yang siap kerja. Ya, program ini sangat mahal. Ya, banyak bank-bank atau perusahaan lain coba benchmark ke kami. Kemudian setelah mengetahui biayanya, yang banyak juga yang cukup berat melakukannya. Mahal karena kami didik terus. Setiap tahap itu ada kelas. Kemudian setiap di lapangan pun supervisor dan orang-orang sekitarnya kan harus invest waktu untuk ajarin. Jadi itu kalau dihitung-hitung biayanya sangat besar. Dan satu lagi CSR program yang kami lakukan adalah PPA dan PPTI. Jadi ini program pengembangan akuntansi dan program pengembangan teknologi informasi. Ini adalah lulusan-lulusan SMA yang kami hunt di SMA, tapi mereka lulus, mereka adalah orang-orang yang sangat kompeten dalam akademis, tapi mungkin masalah financial dan sebagainya sehingga mereka kurang mampu untuk melanjutkan ke universitas. Jadi kami membuat program ini 2,5 tahun untuk mengkop mereka belajar di kami, dan tidak ada ikatan apapun. Mereka setelah belajar, saat belajar diberikan upah dan sebagainya, uang saku istilahnya. Nah, diberikan, dan pure tugas mereka hanya tugas belajar, dan setelah itu mereka boleh memilih mau di BCA atau di tempat lain. Memang secara data 95% sudah mereka akan minta masuk ke kami, tapi tidak ada ikatan apa-apa. Masuk ke kami pun akan seperti karyawan dari eksternal lainnya. Jadi kami anggap sebagai S1, ya. Mereka mengikuti seleksi yang sama, kemudian mereka akan bekerja seperti karyawan yang kami rekrut dari eksternal. Jadi they can go to anywhere, tidak ada ikatan apapun, ya. Bisa dipersingkat Ibu? Ya, oke. Ini tim engagementnya, kemudian leader kami juga ada bedakan regular leader development sama orang-orang yang hypo, ada talent development yang khusus untuk leader. Nah, ini yang kami, kalau yang talent kami ada desain untuk keluar, ya. Karena sebenarnya kita notice di Indonesia ini banyak sekali orang bagus, tapi once itu berhadapan kadang dengan bule atau bahasa Inggris sudah kurang pede. Ya, jadi kita lihat local leader kita sebenarnya kualitasnya sangat bagus, tapi kenapa local? Ya, banyak sekali yang kurang confident. Jadi akhirnya kita cemplungkan mereka ke luar negeri. Lately kita sudah masuk ke program yang sebulan bisa sampai dengan 2 bulan, dan they have to join the program alone, sendiri. Ya, kira-kira seperti orang-orang yang high potential. Dan ini tadi sedikit untuk work-life balance. Jadi kita menghit all aspect of people lives. Ada training, ada program-program untuk mereka. Ini adalah beberapa contoh. Nah, ini juga untuk persiapan orang pensiun. Kami ada 2 program. Ring the bell, begitu 50 ada ring the bell, mengingatkan. Jadi ada program itu. Setelah yang beautiful life ini udah lebih dekat lagi, 53 ke atas itu dengan pasangan, mempersiapkan dua-duanya. Oke, kemudian kami hit juga learning metodologi harus berubah juga karena generasi yang berbeda ini. Jadi kami banyak merubah delivery-nya melalui video based, kemudian ada simulations. Nah, kemudian e-learning itu sangat tinggi kami pakai, kemudian sharing, ya sharing dari orang-orang yang cukup sukses di sini, expert. Jadi industri tertentu sebagai bank yang bergerak di kredit kan mereka perlu sharing, tahu tentang industri tertentu, kami undang expert-expertnya untuk sharing, ya, yang bergerak di industri tertentu. Dan toolsnya pun kami rubah. Sekarang banyak pakai iPad, ya, jadi orang belajar sudah pakai iPad. Bahannya semua dari sana, kemudian ada tugas, ada apa juga dari sana, dan ada komik, board games. Jadi semua kita sesuaikan dengan perkembangan generasi juga. Yang tradisional juga ada, tetap untuk baby boomers, ya, tetap ada. Jadi ada quiz, kemudian culture knowledge management, kembali lagi sharing, ya, community of practice yang cukup banyak
pergerakan juga cukup cepat ya. Sekarang sudah ada 249 komunitas untuk sharing di BCA, dan ini kami salah satu komunitasnya kita mengundang petinggi-petinggi ya, CEO atau mantan CEO yang cukup well known untuk share ya. Satu hari mungkin Pak Toto, satu hari Pak Didi ya. Atau mungkin Bapak Ibu yang ada di sini ya. Nah, kemudian di-record lagi semua di sistem. Jadi everybody can see whatever yang di-share oleh unit kerja manapun ada di sini. Tinggal klik masuk ke My Portal BCA, knowledge managementnya semua ada di sana. Nah, ini sedikit memperlihatkan hasil juga. 95% kami internal growth ya, semua itu grow dari dalam, including those freshly graduate juga kami bentuk, kemudian kami grow dari dalam untuk promotion. Ini rencana kami akan beroperasi training center yang baru di Sentul ya, dan ini 2015 pertengahan akan beroperasi ini di lahan 26.700 sekian meter square. Ya, jadi di sini juga akan dibangun museum BCA. Ini sebenarnya bentuk komitmen kami untuk benar-benar how serious we want to develop the people in di BCA ya. Oke, ini kira-kira gambaran, dan terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Terima kasih Ibu Lianawati. Ini Bapak Ibu karena sudah 56 tahun lebih, jadi cukup panjang yang disampaikan. Tapi yang pasti poinnya adalah terus pendampingan dari setiap sumber daya yang ada di sana. Dan selanjutnya tentu kita juga ingin mendengar sharing sukses dari Bapak Herdi Harman. Silakan Pak Herdi untuk bercerita soal PT Telkomsel. Kita berikan aplaus untuk Pak Herdi Harman. Tapi waktunya udah suruh cepet-cepet sama Mbak Ani, mau cepet-cepet katanya. Tapi insya Allah saya akan coba cepatkan. Baik, saya sapa dulu Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Ini kalau di Telkomsel harus teriak kenceng pagi, terus jawabnya harus kenceng banget. Pagi, itu bagian dari culture kita. Saya ulang boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semangat pagi. Itu kita, biar energi. Karena pagi itu beda nuansanya Pak. Apalagi bapak-bapak kalau pagi itu kan lain kan Pak ya? Tahu apa, pokoknya lain. Ya. Ini saya yakini betul. Jadi sebenarnya you don't build a business, you build people and then people build the business. So just focus on people. Itu kata motivator. Ini yang saya yakini, dan kemudian saya merenung 2,5 tahun lalu apa sih yang harus kita buat. Di kebenaran Telkomsel ini saya direktur HCM pertama, sebelumnya nggak ada 2,5. So, jadi shareholdersnya sadar. Ini saya ada pendahulu saya, cuma waktu itu belum di level direksi ya. Nanti mungkin saya share. Ini tantangannya Asian Economic Community, semua orang tahu, tapi ini udah di depan mata banget. So good service, people, it may flow anytime, anywhere, ya. So benar-benar kita jangan hanya sekedar jadi pasar. Telcos Challenge ini yang unik dari Telcos industry. Declining legacy business. Jadi kita masuk itu orang nggak pakai lagi SMS kan Pak? Benar nggak Pak? Zaman sekarang orang nggak lagi pakai SMS. Di zaman jayanya Telkomsel bisa bayar gaji cukup dari SMS. Dan Indonesia tuh paling unik karena hobinya ngerumpi, SMS, BBM, chatting, whatever lah, Kakao, Line gitu ya. Dan itu it is business for us, gitu ya. Tapi unfortunately orang nggak lagi ngomong voice, nggak pakai lagi SMS, gitu kan. Pesaing kita sekarang adalah yang dikenal dengan over the top, OTT fenomena. Google, Facebook, Twitter, sampai kata kita sebagai punya Facebook account terbanyak di dunia. 3 tuh Twitter. Pertanyaan saya, kita bangga sih nggak dengan itu? Bangga nggak? Bahwa kita adalah pemilik account termasuk the best 3 in the world.
Twitter, Facebook, kayak begitu. Coba direnungkan. Surveinya bilang 60% orang gunakannya unproductive. Padahal yang disebut OTT itu, Bapak Ibu sekalian, they pay nothing for the country. Beda sama kita. Kita tuh bayar pajak sih ya, tapi ada yang kenal BHP, penyelenggaraan, frekuensi, itu triliun bayar. Mereka nggak bayar apa-apa, dan mereka numpang di infrastruktur kita. See? Investasinya sangat kecil anak-anak muda di Amerika sana itu ya. Mark Zuckerberg, whoever itu. Kita bayar lot. Tapi itu keniscayaan persoalannya Pak. Kita nggak berani kayak Cina. Di Cina kan YouTube nggak boleh masuk. Dia bikin Youpo dan sebagainya. Nggak bisa sembarangan. Karena kayak Uzbekistan dan sebagainya. Coba nggak boleh masuk. Rakyatnya marah. Karena mereka udah kadung mencintai yang namanya over the top itu. So itu bagian challenge. Number operator itu banyak. Kita termasuk player yang paling banyak di dunia. Pemainnya banyak. Di negara lain, Cina, India, Pak, itu paling banyak 4 player Pak. Di kita sabrak-sabrak ada 10 pemain. Gitu ya. Atau pokoknya yang punya izin, asal bisa izin boleh jadi dapat license. Baru sekarang tuh mulai kan berkonsolidasi industrinya. Karena memang nggak gampang. Teknologi itu cepat, regulasi itu very highly regulated industrinya. Nah, sisi lain kita tidak, komitmen kita nggak mau sekedar main pasar, kita Telkom, melalui Telkom, kita sebagai stakeholder Telkom, kita expand di 10 negara, so kita pengen naruh itu. Nah, internal, challenge-nya adalah new mindset. Ini orang HR itu mindset-nya harus baru, kita harus jadi prime mover. Itu kita yang harus di depan mendrive bisnis sebenarnya. Makanya kalau baca Harvard Business Review yang baru, sekarang Chief of Human Capital Officer itu, it pay more than other chief, Pak. Kalau dulu kan dianggapnya, bukan dulu, sebagian besar sekarang masih orang HCM tuh masih dibayar lesser, Pak. Tapi trennya sekarang lebih banyak, even 30% more than Chief of Marketing Officer. Tren susah, tapi kita harus punya mindset lebih maju gitu loh orang-orang HR. Turnover rate, ini our challenge Pak. Industrinya bilang cuma 10%-an. Di Telkomsel ini rendah banget. Buat saya ini orang nyaman kali ya, atau gimana? Tantangan buat saya. Satu sisi saya senang, pegawai saya happy, jarang yang keluar, cuma sedikit banget. Tapi satu sisi kita harus menggali, do they perform? Kenapa mereka sekedar betah dan sebagainya? Ini jadi challenge kita. Culture juga gitu. Karena kita menyongsong era digital business. Jadi fokus kita mau declare tidak lagi sebagai cellular company, tapi digital company. Ini is really new culture digital. Ini saya kebut aja. Ini yang saya pikirkan tatkala saya pertama kali duduk di Telkomsel. Ini dari sini saya mengalirkan namanya policy di tataran atas. Ini di level bisnis. Kemudian karena kita menyongsong second curve yang tadi saya bilang, bahwa transformasi bisnis itu nothing kalau tidak dilakukan dengan tidak diikuti dengan transformasi people, culture, organization. So business transformation could be concept, no way. Nah, saya akan sharing mungkin karena waktunya singkat, ini aja. People, saya berkeyakinan bahwa yang namanya the success of the business itu just matter the impact of committed people and strong culture. Itu saya yakini betul. Maka ujungnya harus begini. The competitive advantage kita adalah committed people and strong culture. Makanya di Telkomsel sekarang yang namanya culture entropy kita taruh 20%. Semua senior leaders harus bisa mendevelop kultur. Yang namanya pekerjaan sih biasa, semua orang sama. Tapi membangun people, membangun budaya itu big potensi. Jadi kewajiban para leader di Telkomsel. So yang pertama dilakukan dari mulai people, find best people. So we have to make sure we are surrounded by best people. Itu kuncinya. People, best people. Yang kita lakukan apa? 75% kita datang instead of menerima lamaran. Kita datang ke top school, lulusan terbaik seluruh Indonesia di kampus-kampus terbaik. 75%. Sisanya yang 25% kita terima biasa. Sekali batch kita hire rekrut sekali itu kemarin kita cari 112 orang,
90 orang, sekali batch bisa terima 6.000 lamaran dari sekali batch kita buka rekrut. Kemudian develop great people, strong leadership. Jadi kita fokusnya dari orang, kita mendevelop, kita punya konsep great people development program, jadi fokusnya ke karakter. Jadi namanya kompetensi itu sih oke, tapi namanya penting adalah karakternya yang kita bangun. Jadi dari mulai tes masuk, orang udah di tes sisi karakter dan culture fitness. Kemudian in sense of leaders develop great people, kita punya program ngirim pegawai kita ke program scholarship ke seluruh dunia. Syaratnya harus top school in the world. Saya kirim orang-orang di Telkomsel setiap tahun, targetnya sih 100 orang. Retain talent, kita ada skema-skema khusus for those who perform very well. Promote employee-led balance, tadi udah disinggung Mbak di BCA juga. Ini penting nih Pak, jaga, kalau di kita kenal 4R, olahraga, olah rasa, olah rasio, olah ruh. Olahraga tuh, jadi perusahaan memfasilitasi kebutuhan olahraga pegawai, karena when kamu sakit, nggak ada gunanya, so berolahraga. Maka kita bikin namanya kayak olimpiade gitu, serius dan besar-besaran. Kemudian rasa, olah rasa, kita rangsang mereka punya sense, kayak talent kayak begitu. Karena great leader, great people, baca teorinya menjaga keseimbangan antara rasa, rasio semua. Jadi diasah rasa penting, karena sentuhannya akan lain Pak. Karena orang pintar rasa, touchingnya beda. Just mention any great leader in the world, pasti bisa sesuatu. Bill Clinton, apa bisa? Saxophone. Pak SBY jangan ditanya kan? Bung Karno, whoever, just mention any great leader in the world. Makanya olah rasa menjadi penting di perusahaan kita. Olah rasio, of course, intelektualitasnya terus diasah, di feedback terus dengan knowledge management. Dan terakhir ini adalah olah ruh, spirit. Jadi gini filosofis, yang namanya spiritual management buat kita sekarang menjadi penting. Bekerja tidak hanya sekedar bekerja, itu bagian dari ibadah. Itu udah paling high level. So nama kita value, kita kenal Telkomsel Way, giving the best is our values. Itu adalah bagian dari ibadah, ihsan, muhsin kalau Islam bilang. Jadi kerja itu nothing to do dengan bos sebenarnya. Just do the best is your own value. Itu ditekankan banget di perusahaan kita. Smooth landing retirement. Ya tadi juga sama kayak di BCA, kita persiapkan. Karena kita jarang pensiun Pak. 52% pegawai saya di bawah 30 tahun. It's really anak muda semua. Jadi kalau saya pakaian kayak gini suka diprotes di kantor tuh Pak. Ayo Pak, yuk dong Pak, jin. Karena sehari-hari saya pakai jin, kaosan, karena katanya mau dikasih award pakai batik kan. Tapi kita persiapkan betul, make sure mereka pensiunnya siap, gitu ya. Dan di sharing antara pensiunan, karena ada pensiunan yang mulai sukses bisnisnya, so bisa share dengan pensiunan yang lain. Great culture tadi saya sudah singgung, ada Telkomsel Way, jadi kita bangun belief systemnya. Kelemahan daripada kultur itu adalah tidak dibangun as a system. Makanya kita harus mulai dari belief system, yakini bahwa Telkomsel Way is our way, gitu ya. Karena surveinya bilang bahwa dari Standard & Poor's pernah survei 500 perusahaan top class in the world, itu nggak sampai 30-40 tahun hilang itu perusahaan. 84% hilang Pak. Itu pelanggaran-pelanggaran budaya. Pernah dengar WorldCom, Enron, semua. So, has to be belief systemnya harus masuk. Dan itu harus dikomunikasikan, terus namanya kultur kayak kita orang tua atau bawa atau communication. Dan dibangun sistemnya. Jadi mulai dari rekrut sampai orang pensiun, penerus dan semua itu dibangun sistem. Dan terakhir yang paling berat role model. Everyone of us has to be role model. Tapi ini dibangun sistem. Foster innovation, continuous improvement culture. Jadi kita terus lagi dibangun culture activation karena tadi dipasang di KPI, membangun kultur dipasang di KPI. Jadi semua berlomba-lomba membangun kultur. Jangan sampai orang pegawai itu intinya dibikin sibuk dengan budaya. Karena gini, surveinya Gallup bilang, Gallup survei bilang bahwa hanya 30% di Amerika dan mostly almost the same dengan beberapa negara. 30% pegawai itu is really the best performance. Dipikir perusahaannya benar. 50% just put their time really in.
The rest is unproductive. Ini typical di Amerika, dan possible hampir semua di perusahaan ada porsi-porsi itu beda-beda. Ya kan Pak? Itu kata survei. Organisasi, karena kita mendeklar driven organization ke arah digital, kemudian kita kita bangun, jadi karena kita persaingannya sangat ketat. Kita sebagai salah satu pemain terbesar di dunia, kita hampir 40 juta pelanggan kita. Kita memastikan yang lewat pun harus tahu. Ya, karena sampai ke ujung klaster seluruh Indonesia dibagi 260, dijagain itu. Make sure we are always leading. Nah, ini buat kacamata HR, yang penting adalah HR practices-nya dan harus ada metriknya. Ini juga sharing penting buat teman-teman. Jangan bikin apa-apa kalau nggak bisa diukur. If you cannot measure it, you cannot manage. Itu for sure. Has to be measured. Harus yakin bisa diukur. Apa sih ukuran keberhasilan dari semua yang kita bikin? Nah, dari sisi human capital function strateginya, ini yang kita lagi galakkan. Visible HR professional. Orang-orang HR tuh harus bersertifikat. Harus, karena tidak semua orang sebenarnya bisa jadi HR. Has to be patient of course ya. Tapi harus ada talenta, expertise di situ. Yang business partnering, solution focus organization, reliable HR system. Jadi kita lagi dibangun sekarang human capital information system yang berbasis mobile, yang tampilannya udah kayak Facebook dan sebagainya. Nah, ini beberapa program yang tadi saya sebutkan. Kita punya Great People, fokusnya adalah ke membangun orang sejak 6 bulan. Saya ngomong detail tadi kayak biar cepat ya. Kemudian GPSP tadi saya sudah singgung, kita kirim orang ke seluruh dunia. Global Talent Program, program magang dengan perusahaan-perusahaan di dunia. Jadi kita lagi international exposure-nya yang kita galakkan. Talent mobility di antara grup, kita ada grup Telkom Group di 10 negara, Singtel hampir ada di belahan dunia, di Afrika dan sebagainya. Kita rajin bahas itu. Regional Leadership in Action, jadi mengasah para leader-leader di regional. Tadi saya belum di People Development Program, Executive Coaching, Directorate Program, International Leadership, kerjasama INSEAD, NUS, Thunderbird, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh ukurannya. Jadi OVA, Organization Value Assessment di kita 3.55 dari skala 5. Jadi gini, saya pengen si konsultan ini bisa melakukan benchmark, dan ini di benchmark ke 500 perusahaan yang Accenture bikin. Jadi mereka, pegawai mereka menilai perusahaan masing-masing kan, so compare with us. Telkomsel Score, Insight of Group Organization Value Assessment itu levelnya masih di atas global benchmark. Engagement 3.7 dari skala 5. Entropi, nah ini entropi lagi galakkan. Jadi bias entropinya harus terus diminimaliskan gitu ya. Nah ini Pak, kalau dibangun culture-nya, dibangun orang-orangnya, alhamdulillah Telkomsel itu 3 tahun ini have triple double digit growth yang tidak pernah terjadi di negara manapun, operator manapun di dunia, for sure. Jadi kita pertumbuhan revenue-nya masih di atas double digit, di atas 10%. Jadi industrinya 6%, setinggi-tingginya. Juga incentive EBITDA margin, incentive income, karena dipacu budayanya. Karena teorinya dibangun budaya itu bisa 7 kali lipat lebih performance-nya. Para review, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Henry Harman. Tadi sudah bicara soal HR transformation dan juga people development yang ada di PT